Selamat pagi Bapak Ibu saudara kasih dalam Kristus. Shalom dimanapun kita berada hari ini. Hari ini kita akan beribadah bersama-sama lewat online bersama GPRKIS Kelapa Gading. Dan hari ini ada perjamuan kudus yang telah siap untuk kita terima dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Dan saya akan percaya setiap kita menyiapkan diri kita dalam suasana yang terbaik untuk boleh beribadah kepadanya, bersekutu dengan Tuhan dan menerima segala berkat daripada Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk tundukkan kepala sejenak, bersaat teduh di tempat masing-masing. Amin. Saat teduh selesai, kami berharap Bapak Ibu dimanapun berada dalam keadaan baik, dalam pemeliharaan Tuhan, berkenan dengan segala situasi yang ada hari-hari ini. Bahkan di Jakarta kita baru kembali melaksanakan PSBB, sebuah keadaan yang penuh dengan ketidakpastian. Kita hanya bisa mengimani dan mengaminkan salah satu ayat firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28 yang berkata demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita kena percaya Bapa Surgawi membawa kita mengenal akan begitu dalamnya kasih-Nya. Dan semua yang terjadi dalam hidup kita, kita imani dan kita aminkan bahwa rencana Tuhan yang terbaik bagi kita semua. Tandaikan pujian ini bersama-sama, kita awali ibadah kita pagi hari ini. Bapa Surgawi. Semua yang terjadi dalam hidup kita membuat kita menyadari Dia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia Tuhan selalu beserta dengan kita. Dengan kasih setia-Nya kita bersyukur kepada Tuhan atas semua anugerah-Nya dalam hidup kita. Naikkan pujian ini bersama-sama. Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa Surgawi, Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalam
bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagi semua yang terjadi, di dalam hidupku. Ajarku menyadari Kau selalu besertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagi. karena rencanamu indah bagi. karena rencanamu indah, Karena rencanamu indah bagiku. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa surgawi yang sungguh mengasihi kami, pagi hari ini kami datang bersyukur kepadamu, berterima kasih atas segala kasih setia Tuhan yang sudah begitu besar Engkau limpahkan kepada kami. Engkau memelihara setiap kehidupan kami, Engkau menebus kami, sehingga kami boleh berjalan dalam jalan keselamatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua yang terjadi dalam hidup kami hari-hari ini, betapapun sulitnya keadaan kami, kegentaran yang kami hadapi, Engkau Allah Maha Tahu, Engkau Allah yang melihat, dan Engkau Allah yang menjamah setiap kami, sehingga kami boleh memperoleh kekuatan yang baru, pengharapan yang baru, karena semuanya itu hanya ada dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau memberkati ibadah hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, dan kami beroleh persekutuan dengan Engkau, yang membawa satu iman, pengharapan yang baru dan pasti dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa bersyukur memulai ibadah kami pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Yohanes 15 ayat 13-14 berkata demikian, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Dan secara manusia, banyak di antara kita yang mungkin cemas, khawatir, ada kegentaran menghadapi segala kemungkinan yang ada di depan kita. Tapi firman Tuhan tadi, Yesus berkata dan mengingatkan kita bahwa kita punya sobat, sahabat yang sejati, yaitu Kristus sendiri, yang telah menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar, memberikan nyawanya, menebus kita semua, sehingga kita semua beroleh keselamatan. Dan hari ini kita boleh senantiasa membawa segala pergumulan kita, berdoa kepadanya, berharap kepadanya, dan pengharapan dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Mari kita naikkan pujian dengan penuh sukacita. Yesus sobat yang sejati. Ya sobat yang sejati, tanggung segala dosa kita, dan hari ini kita boleh bersandar berdoa kepadanya. Yesus sobat yang sejati, tanggung segala dosaku. Tiap hal ku boleh bawa, tiap hal ku boleh bawa dalam doa padanya. bila hatiku gelisah, bila hatiku gelisah, percumalah berlelah, bersandarlah pada Yesus, berdoalah padanya. bila ada pencobaan, bila ada pencobaan dan bimbang di hatiku, jangan putus asa. ku tak akan putus asa, pada Tuhan berseru.
menguatkan. Yesus yang menguatkanku, berdoa padanya. Musik muji Tuhan. Adakah hatimu susah? Adakah hatimu susah, lelah karena beban berat? Yesuslah penolong kita, berdoalah padanya. Kawan tinggalkanmu, datanglah kepadanya, dan di dalam pelukannya hatimu sentosalah. Kita bersyukur punya Yesus, sobat yang sejati. Dia Tuhan Yesus yang baik, Guru sekalang sampai selama-lamanya. Kasih setianya tidak berubah bagi setiap kita. Mari kita dengan pujian ini bersama-sama. Tuhan Yesus baik, dari dulu sekarang selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Cuma katakan di rumah, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Kasih setianya buat setiap kita semua, dimanapun kita berada. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Puji nama Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan di rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus baik. Dia sungguh amat baik, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kasih setianya tidak pernah berubah buat setiap kita. Datang berdoa berharap pada Dia, sobat sejati kita semua. Hari ini kita akan melanjutkan khotbah firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul dengan satu tema yang baru tentang menista nama Tuhan. Sebuah perikopnya akan membahas dari tokoh Ananias dan Safira, kelanjutan dari pembacaan Alkitab kita pada minggu yang lalu. Tujuan dari pembahasan firman Tuhan ini tentunya mengajar kita bagaimana kita menghormati kekudusan Tuhan, taat kepadanya, seperti apa yang baru diajarkan pada minggu lalu. Hari-hari ini di tengah situasi krisis yang ada, kesulitan yang ada, baik secara langsung maupun tidak langsung, menguji karakter dan iman kita di hadapan Tuhan. Apakah kita tetap teguh menghormati Dia, Tuhan,
dan taat berharap sepenuhnya kepadanya, atau kita mulai mencari pertolongan dari sumber yang lain. Bapak Ibu ingat, pertolongan hanya berasal daripada Tuhan, dan Dia Tuhan yang tidak pernah melihat rupa. Dia Tuhan yang tidak pernah memandang harta. Hati hamba yang Dia cari dalam setiap kita, hati yang mau tunduk taat sepenuhnya kepada kehendak-Nya. Dan mari kita datang kepada Tuhan sungguh-sungguh, membawa hidup kita, membawa hati kita di hadapan-Nya, dan biar itu Tuhan lihat. Dan tidak mustahil Tuhan senantiasa menyatakan keajaiban-Nya, pertolongan-Nya bagi setiap kita yang membutuhkan. Dan akan pujian hati hamba, siapkan hati kita untuk terima berkat firman Tuhan. Dia bukan Tuhan yang melihat rupa, Dia bukan Tuhan yang memandang harta. Mari kita datang pada Tuhan apa adanya hari ini, bawa hidup kita, berdoa kepadanya, memohon kepadanya, dan Dia Tuhan yang mendengar dan menerima segala hormat pujian dan doa yang kita bawa kepadanya. Terima kasih Tuhan. Ku tak dapat lupakan, ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku tulus menerima. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Mereka pujian ini sekali lagi. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima. Begitu banyak kebaikan demi kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan kami berharga. Jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalam
hidup, ku mau menyembahmu. Bapa, Engkau sangat berarti bagiku, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Dan Tuhan yang melihat rupa, kami bersyukur punya Tuhan yang tidak melihat rupa, tidak memandang harta, menerima kami apa adanya. Hari ini kami datang Tuhan, membawa hidup kami. Hati hamba itu biar ada dalam hati kami. Tuhan Yesus, tolong setiap kami. Selama kami hidup, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Tidak ada Allah lain dalam hidup kami, sebab Engkau berarti dalam hidup kami. Engkau sangat berarti bagiku, yang terbaik yang ada padamu. Yang terbaik, yang terbaik yang ada padamu. yang terbaik Tuhan, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, kami persembahkan yang terbaik Tuhan. Dan kami mau serukan Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang mulia dalam hidupmu, dalam hidup kami Tuhan. ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan. Kau Allah yang sanggup memulihkan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah, Akan goyah selamanya. tak akan goyah. Akan goyah selamanya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, jika kami ada sebagaimana adanya hari ini, itu karena tangan Tuhan yang berkuasa, yang menopang, yang memimpin, yang menjaga dan memelihara kami. Kami berdiri di atas kekuatan-Mu. Karena itu Tuhan, hari demi hari kami boleh lewati dengan sukacita, dengan bersyukur, karena keajaiban-keajaiban Tuhan bagi setiap orang percaya selalu baru setiap hari. Terima kasih Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa memulihkan kami. Tidak ada satu kuasa manusia pun yang bisa membangkitkan kami, kecuali Kristus yang telah mati dan bangkit dari kematian. Dan oleh kebangkitannya, kuasanya begitu kuat dan kuasanya tak tertandingi. Dan oleh kuasa itu pula Kau mampu membangkitkan kami dari keterpurukan apapun. Kami boleh bangkit kembali dan kekuatan dan semangat yang baru, karena kami tahu Tuhan kami telah menang atas maut. Terus Tuhan pakai kami, berkati kami dan setiap umat Tuhan. Biar mereka berjalan dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan hari demi hari. Hari ini kami ingin mendengar suara-Mu. Berbicaralah kepada kami dan nyatakanlah isi hati-Mu bagi kami.
Di tengah-tengah kondisi yang tidak mudah bagi kami, kami membutuhkan firman-Mu sebagai kekuatan dalam kehidupan iman kami. Kami serahkan hati dan hidup kami dan telinga kami akan kebenaran Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Mari kita melihat bagian dari firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-11. Kita baca dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Saudara-saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan Kisah Para Rasul pasal 1, pasal 2, pasal 3, dan pasal 4 ya. Nah, mulai minggu ini kita masuk di dalam pasal yang ke-5 ya. Nah, tema pokok yang saya angkat di dalam pasal yang ke-5 adalah penistaan kekudusan Tuhan atau menista kesucian Allah. Saudara, kata penistaan ini rasanya udah tidak asing lagi di telinga kita, karena beberapa tahun yang lalu ada demo yang berjilid-jilid dengan tema penistaan agama. Ya, tentu ini beda dengan yang kita pernah lihat dan saksikan beberapa tahun yang lalu. Ya, nah kata menista itu artinya adalah mencelah, ya, atau menghina. Ya, juga berarti merendahkan atau menodai. Jadi kalau kata menista ini dikaitkan dengan kekudusan Allah, maka itu artinya perbuatan mencelah kekudusan Tuhan, atau perbuatan menghina kesucian Tuhan, atau perbuatan yang merendahkan kesucian Allah, atau perbuatan yang menodai kekudusan Allah. Jadi itu artinya. Nah, saudara-saudara sekalian, begitu kita masuk di dalam pasal 5 yang tadi kita baca, kita langsung disuguhi oleh satu peristiwa yang mengerikan atau suatu perbuatan yang mengerikan ya, yaitu perbuatan menghina kekudusan Tuhan atau menodai kesucian Tuhan. Nah, perbuatan ini disebut penistaan
Dan itu dilakukan oleh sepasang suami istri yang bernama Ananias dan Sapira. Nah, saudara-saudara sekalian, waktu kita membaca bagian ini ada satu perasaan yang tidak tega gitu ya. Kok perbuatannya segitu kok langsung mati dan nyawanya langsung dicabut gitu. Tapi nanti kita akan lihat esensi dari semua cerita ini satu persatu akan terbuka oleh kita, bahwa pada akhirnya kita akan tahu bahwa Ananias dan Sapira itu melakukan sesuatu yang fatal sekali. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara Ananias dan Sapira menista kekudusan Tuhan? Ya. Apa yang mereka lakukan sehingga mereka disebut menista kesucian Tuhan? Saudara-saudara, hari ini poin saya cuma satu saja. Ya, saya menyimpan beberapa poin untuk berikutnya. Apa yang mereka lakukan sehingga mereka disebut menista kesucian Allah? Ya, saudara, saya menemukan satu perbuatan mereka di ayat 3a dan 9a. Ya, di situ dikatakan ayat 3a, Ananias, mengapa engkau mendustai Roh Kudus? Ini perkataan Petrus kepada suaminya. Kemudian ayat 9a. Ini perkataan Petrus kepada istrinya yang juga mati dihukum Tuhan, yang bernama Sapira. Ya, lalu dia berkata begini, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Saudara, di sini ada dua kata, mengapa engkau mendustai Roh Kudus? Mengapa kamu berdua bersepakat mencobai Roh Tuhan? Saudara, poin saya adalah Ananias dan Sapira menista kekudusan Tuhan, menodai kesucian Tuhan, itu karena mereka memandang rendah kekudusan Tuhan. Mereka memandang rendah kesucian Tuhan. Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh suami istri ini adalah salah satu dosa besar. Dan inilah pertama kali dosa masuk ke dalam gereja yang mula-mula. Ya, sebelum kisah ini atau sebelum pasal 5, gereja yang mula-mula belum ada yang namanya dosa. Belum ada yang namanya masalah, belum ada yang namanya trouble atau problem, belum ada, ya. Dosa baru masuk di dalam gereja mula-mula, yaitu di pasal 5 ini. Nah, kalau kita mau mundur sedikit, saya ingin jelaskan supaya kita jelas ada perbedaan dari pasal-pasal sebelumnya. Di dalam pasal 1, kita melihat bahwa yang terjadi adalah Yesus naik ke surga, lalu Roh Kudus dijanjikan pada waktu itu, dan para rasul menantikan turunnya Roh Kudus. Itu pasal 1. Begitu masuk pasal kedua, Roh Kudus akhirnya turun pada hari Pentakosta. Dan saat itu juga khotbah Petrus yang luar biasa. Petrus berdiri dan dia berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Dan inilah awal terbentuknya jemaat, terbentuknya gereja. Sebelum ini tidak ada gereja. Sebelum ini gereja belum lahir. Ya, kalau hari ini ada ribuan jutaan gereja di dunia, awalnya dari Pentakosta. Jadi begitu Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat pada waktu itu, pada waktu hari Pentakosta. Nah, jemaat yang sudah terbentuk pada hari Pentakosta itu memiliki satu cara hidup yang luar biasa. Nah, kita sudah dengarkan khotbah yang luar biasa dan panjang lebar di situ, yaitu tentang cara hidup jemaat yang mula-mula. Itu satu keadaan yang luar biasa, tanpa dosa. Yang ada itu kasih. Mereka mencintai firman Tuhan siang dan malam. Mereka bersekutu tiap hari memecahkan roti. Mereka dari rumah ke rumah secara bergiliran. Mereka selalu menyumbangkan harta miliknya untuk menjadi milik bersama dan saling mencukupi satu sama lain. Itu pola kehidupan jemaat mula-mula, belum dinodai dengan yang namanya dosa. Nah, begitu masuk ke dalam pasal ketiga, lebih hebat lagi. Petrus dan Yohanes menyembuhkan seorang yang sakit lumpuh, dan itu menghebohkan banyak orang. Dan mujizat itu sekali lagi dipakai sama Petrus
sebagai jalan untuk berkhotbah, sebagai pintu untuk dia ber-PI. Dan akibatnya ada banyak orang percaya Tuhan kembali. Nah, baru pasal 4 kita lihat orang sudah mulai menentang kedua rasul ini, orang mengadili mereka, tapi makin banyak orang percaya. Dan untuk kedua kalinya di dalam pasal yang keempat muncul lagi cara hidup jemaat yang mula-mula. Wah, di situ diulangi lagi cara hidup yang luar biasa, keakraban yang luar biasa, persekutuan yang luar biasa. Tanpa dosa, di situ nggak ada catatan dosa sama sekali. Jadi boleh dikatakan dari pasal 1 sampai pasal 4, jemaat mula-mula, gereja yang pertama itu gereja tanpa dosa. Tetapi saudara, begitu kita masuk dalam pasal 5, dosa mulai terjadi di dalam. Apa ini Bapak Ibu? Apa ini? Kenapa dari pasal pertama sampai pasal keempat, di mana gereja baru lahir dan mulai kehidupan mereka begitu indahnya luar biasa. Tapi begitu masuk pasal yang kelima, langsung ada pekerjaan iblis di situ. Ya. Nah, saudara, dari sini saya mau berikan satu kesimpulan yang menarik, bahwa kesimpulannya begini. Di mana ada pekerjaan Tuhan, di situ pasti ada pekerjaan iblis. Saudara-saudara, ini saya yakin sekali dengan prinsip ini. Karena Alkitab pun bilang, ya, di mana ada gandum, di situ ada lalang. Ya, mereka akan tumbuh bersama. Tuhan belum memisahkan. Nanti waktu Tuhan datang, baru Tuhan akan pisahkan mana gandum, mana lalang. Jadi di mana ada pekerjaan dimulai, di situ juga iblis akan menabur benih dosa di situ. Jadi ini suatu hal yang mengerikan, ya. Di mana ada kekudusan Tuhan ditegakkan, dihormati, dihargai, di situ juga dosa dihadirkan oleh iblis. Karena itu jangan main-main dengan yang namanya kekudusan Tuhan. Kita mestinya sungguh-sungguh berdoa, ya. Karena di samping kekudusan Tuhan selalu akan hadir dosa. Selalu iblis akan menabur benih, ya. Jadi ketika kita memulai satu pelayanan, kita mesti berdoa dulu. Tapi berdoa di awal pun tidak menjamin. Yakinlah, setiap kali kita memulai satu pelayanan baru, setiap kali juga iblis akan menabur benihnya di situ. Nah, begitu gereja ini luar biasa berjalan dengan cara pola hidup yang luar biasa, masuk pasal 5 langsung muncul yang namanya pekerjaan iblis. Nah, menariknya adalah, yang mencengangkan adalah iblis selalu memakai orang-orang yang memandang rendah kekudusan Tuhan. Iblis selalu memakai orang-orang yang tidak menghormati, tidak menghargai kesucian Allah. Saudara, ini sesuatu yang real sekali dinyatakan oleh Alkitab. Saudara, di dalam Alkitab ada banyak contoh, ya, di mana Tuhan menghukum mati orang-orang yang memandang rendah kekudusannya. Tuhan langsung mematikan orang-orang yang tidak menghormati kesuciannya. Saya mau kasih tahu beberapa contoh. Pertama, Nadab dan Abihu. Ya, Nadab dan Abihu itu siapa? Nadab dan Abihu itu adalah anak dari imam besar Harun, ya, saudara Musa. Nah, kedua anak Imam Harun ini, ya, dalam suatu ketika, ya, mereka main-main begitu, ya, atau mereka tidak menghormati kekudusan Tuhan. Dengan lancang mereka mempersembahkan satu api yang asing kepada Tuhan, sehingga Tuhan bilang, aku mendapatkan persembahan dan suatu api yang asing dari anak-anaknya Harun. Akibatnya Tuhan marah, akhirnya Tuhan membunuh Nadab dan Abihu di dekat Gunung Sinai. Sadis sekali, ya. Tetapi itulah Tuhan, dia tidak mau dicemarkan kesuciannya, ya. Alasannya karena mereka tidak menghormati kekudusannya. Yang kedua, kisah Akan. Kalau kita pernah dengar cerita di sekolah minggu dulu, ada seorang yang namanya Akan. Saudara-saudara, Akan pada zaman Yosua ini suatu ketika akan mencuri peralatan-peralatan yang dikhususkan untuk bait Allah. Padahal Tuhan sudah kasih perintah, jangan sentuh peralatan-peralatan itu. Jangan seorang pun mengambilnya. Semua itu harus diperuntukkan untuk bait Allah. Akan mungkin tergiur dengan emas, dengan
perak yang begitu mahal, lalu dia ambil sebagian, dia sembunyikan di bawah tendanya, di bawah kemahnya. Akibatnya Tuhan marah. Nah, waktu Yosua memimpin perang kepada satu kota yang sangat kecil atau satu suku yang sangat kecil yang namanya suku Ai, mereka pikir dengan 3.000 tentara pasti suku ini sudah habis lah. Masa Yeriko yang begitu besar aja dengan mudah dikalahkan. Ini suku paling kecil, udahlah kasih 3.000 aja udah habis mereka. Waktu dia berangkatkan 3.000 ini disikat habis sama suku Ai. Waktu itu Yosua jadi sedih. Yosua ada sesuatu yang salah ini. Padahal Tuhan sudah janji kalau Tuhan akan menyertai perjalanan Yosua. Yosua itu yakin benar kalau Tuhan sudah menyeberangkan mereka dari sungai Yordan, Tuhan akan memimpin berperang bersama-sama dengan mereka. Tapi kenyataannya kenapa dengan suku kecil ini mereka bisa kalah? Saudara, itu karena perbuatan Akan. Waktu Yosua bicara sama Tuhan, ada apa Tuhan? Mengapa engkau izinkan kami menyeberang sungai Yordan, kau ternyata kami bisa dikalahkan oleh suku yang paling kecil begini. Lalu Tuhan bilang, aku melihat di antara orang Israel sudah ada yang buat dosa. Lalu Yosua memanggil suku itu, lalu dia cari tahu siapa yang telah membuat dosa yang menyebabkan mereka kalah perang. Akhirnya majulah Akan, dia mengakui segala dosanya. Saudara tahu apa yang dihukumkan kepadanya? Dia dengan istrinya, anaknya laki-laki, anaknya perempuan, semua keledainya, semua dombanya, semua hartanya ditaruh di satu lembah yang disebut dengan lembah Nakor, ya, lembah Akor, ya. Dan di lembah itulah dia dihukum mati sampai mati seluruh keluarganya. Saudara, kekudusan Tuhan begitu suci, tidak boleh dinodai sedikit pun. Jangan-jangan dengan banyak kegagalan kita, ada banyak hal yang tidak bisa kita capai. Mungkin karena hidup kita tidak menghargai kekudusan Tuhan. Orang yang menghargai kekudusan Tuhan, dia pasti melihat Tuhan dalam kehidupan ini. Kemudian yang selanjutnya, kisah yang ketiga itu yang bernama Usa. Usa adalah seorang pembantu imam. Dia bukan orang imam, imam, dia juga bukan orang Lewi. Karena hanya orang Lewi dan imamlah yang bisa memegang tabut Tuhan. Nah, selain imam, selain orang Lewi, tidak boleh pegang tabut Tuhan. Tabut Tuhan itu adalah simbol kehadiran Tuhan di tengah umat Israel. Dan itu dianggap suci sekali. Kalau orang yang bukan imam, bukan orang Lewi, memegang tabut itu, dia bisa mati. Nah, Usa ini ada seorang pembantu dari imam atau para Lewi. Suatu ketika dia ikut serta di dalam rombongan yang membawa tabut perjanjian Tuhan itu dalam perjalanan, dan lembu yang membawa tabut itu tiba-tiba tergelincir tanpa sadar dengan gerakan yang refleks, ya. Si Usa ini menahan tabut perjanjian agar tidak jatuh. Dia menyentuhnya. Padahal kalau kita lihat kecil sekali kesalahan Usa. Dan maksudnya juga baik, motifnya baik kok. Dia takut tabut itu jatuh, tergelincir, dia tahan pakai tangannya supaya enggak jatuh. Tapi Tuhan bilang, engkau sudah melanggar perintah Tuhan. Dan Usa dianggap telah menodai kesucian Tuhan. Langsung Tuhan membunuh dia di tempat itu. Sehingga tempat itu disebut Peres Uza. Wah, Daud sempat protes sama Tuhan. Tapi Tuhan tetap pegang komitmen. Dia harus mati. Nah, lalu kisah yang keempat yang kita baca dalam perjanjian baru, ya, yaitu Ananias dan Sapira. Hanya karena mereka nggak jujur memberi persembahan, mereka berbohong kepada rasul, lalu mereka disebut mendustai Roh Kudus, dan mereka disebut sebagai orang yang mendustai Tuhan. Yang menarik, Tuhan juga membunuh Ananias, membunuh Sapira. Saudara-saudara, saya kadang-kadang susah memikirkan bagian ini, tetapi inilah yang Tuhan ingin nyatakan. Bahwa kekudusannya, kesuciannya tidak boleh dipandang rendah. Saudara, dari 4 peristiwa yang saya katakan tadi, itu menariknya begini. Ya, Nadab dan Abihu itu dihukum Tuhan di awal-awal Tuhan memanggil orang Israel keluar. Yang kedua, akan dihukum mati oleh Tuhan juga di awal-awal kepemimpinan Yosua.
Lalu Usa juga dihukum Tuhan, itu juga pada awal-awal pemerintahan Raja Daud. Dan Ananias Sapira juga dihukum Tuhan pada awal-awal gereja berdiri. Ada apa dengan hal ini Bapak Ibu? Saudara-saudara, saya yakin Tuhan ingin mengingatkan bahwa sesuatu yang dimulai dengan kekudusan Tuhan, Dia ingin memberi peringatan bahwa ketika satu pekerjaan Tuhan dimulai atau satu periode Tuhan dimulai, maka pada waktu itu juga orang harus menghormati, menghargai yang namanya kesucian Tuhan. Orang tidak boleh memandang rendah yang namanya kesucian Allah. Tidak boleh menodai sedikit pun, tidak bisa. Karena itu Bapak Ibu, Tuhan terus memberikan kita pengertian. Sebab Alkitab mengatakan dengan tegas kepada kita, Allah tidak mau dipermainkan. Allah kita adalah Allah yang menuntut kesucian darimu dan juga menuntut kesucian dariku. Semua umat percaya yang sudah menjadi milik Tuhan harus hidup dalam kesucian Tuhan. Karena itu Allah kita bukan Allah yang kompromi dengan dosa. Allah kita bukan Allah yang kompromi dengan kejahatan. Tidak sama sekali. Karena itu Yesus pun tidak pernah kompromi dengan dosa. Karena itu Yesus tidak pernah berdosa. Nah, hal yang sama Dia tuntutkan kepada kita. Dia tidak mau dikompromikan dengan penodaan akan dosa. Pertanyaannya, mengapa Allah menghukum mati Nadab dan Abihu? Mengapa Tuhan menghukum mati Akan dan keluarganya? Mengapa Tuhan mematikan Usa pada waktu dia memegang tabut perjanjian? Mengapa juga Tuhan mematikan Ananias dan Sapira, menyabut nyawa mereka berdua hanya karena persembahan mereka tidak jujur? Kenapa? Semua jawaban itu saudara, satu alasannya, Tuhan tidak mau kekudusannya dipandang rendah oleh umatnya. Ini orang-orang yang memandang rendah kesucian Tuhan. Akhirnya Tuhan mematikan mereka. Saudara tahu, Raja Daud pun pernah memandang rendah kesucian Tuhan. Dia mengambil Batseba istri Uriah, lalu dia tidur dengan dia. Saudara tahu, anak yang lahir dari selingkuh itu akhirnya mati juga. Dan Tuhan menegur Daud lewat Nabi Nathan. Wah, itu keras sekali. Kalau Daud tidak bertobat, saya yakin Daud juga mati. Tapi waktu itu Daud langsung bertobat. Dan dia minta pengampunan. Dan Daud masih bisa diteruskan kerajaannya. Saudara-saudara, hari-hari ini ada banyak orang Kristen yang tidak menghormati kesucian Tuhan. Ada banyak orang yang tidak menghargai kekudusan Allah. Ada banyak orang memandang rendah kesucian Allah. Awalnya dimulai dari mereka suka menimbang-nimbang kekudusan Tuhan. Ya, padahal sudah jelas Tuhan bilang, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara, bolehkah kita menimbang-nimbang perintah Tuhan, firman Tuhan? Padahal Tuhan sudah bilang, kuduslah kamu sebab aku kudus. Masihkah kita bilang, oke, saya mau menimbang-nimbang dulu ya. Apakah saya akan hidup kudus seperti yang Tuhan mau, atau saya boleh dong tidak kudus sedikit kan boleh? Tidak bisa. Yang namanya firman Tuhan tidak boleh ditimbang-timbang, tidak boleh dipertanyakan lagi. Itu sudah pasti A di atas A, iya di atas yang iya. Saudara-saudara, ya. Beda kalau manusia yang bicara sama kita, bos kita yang bicara sama kita, teman kita yang bicara sama kita, orang tua kita yang bicara sama kita. Mungkin kita masih bilang, ini benar gak ya? Saya coba menimbang-nimbang dulu ya. Saya mencoba untuk mempertanyakan dulu ya. Nanti kalau udah jelas dan saya udah yakin, oke, saya ikut, oke, saya setuju dan sebagainya. Mungkin masih oke. Kenapa? Karena yang ngomong sama kita manusia. Tapi kalau Allah yang sudah berfirman, engkau masih menimbang-nimbang, engkau masih mau mempertanyakan, engkau masih mau menggumuli, saudara, itu tindakan yang paling bodoh. Dan inilah awalnya orang akhirnya apa? Jatuh ke dalam penistaan kekudusan Tuhan. Ya, mereka mulai berpikir, bolehlah curang-curang dikit kan enggak apa-apa. Bohong-bohong dikit kan enggak masalah dong, Tuhan ngerti lah.
Zaman sekarang kan susah, ekonomi sekarang kan mulai merosot nih. Keadaan sekarang makin sulit. Ya curang-curang dikit lah demi menyambung hidup, gak apa-apa lah, Tuhan tahulah. Saudara-saudara, yang namanya kesucian Tuhan itu harga mati. Tidak bisa dikompromikan. Tidak mungkin dan tidak boleh ditimbang-timbang. Kalau Tuhan bilang kuduslah kamu, sebab aku kudus, firman Tuhan sudah titik sampai di situ. Gak bisa diubah sedikit pun. Dan Tuhan kalau sudah berfirman, itu pasti kebenaran, itu pasti kebaikan, dan itu pasti iya dan amin. Ananias dan Safira, mereka memberikan kesempatan pada hati mereka untuk menimbang-nimbang. Ya, ini awal kejatuhan keduanya. Mereka menimbang-nimbang, ini mau dikasih semua atau separuh ya? Atau kita bohong dikit tidak masalah dong gitu ya? Oh mereka udah kita kasih separuh aja, separuh nggak usah jujur sama Rasul lah, mereka kan tahu lah ya. Ketika engkau menimbang-nimbang firman Tuhan yang iya dan amin, maka di situ awalnya engkau akan menodai kekudusan Tuhan. Ketika engkau menimbang-nimbang apa yang Tuhan ucapkan kebenaran ya, yang nggak mungkin berubah lagi, itulah awal kejatuhan kita. Akhirnya mereka berdusta, dan ketika mereka berdusta, celakanya mereka bukan mendusta manusia, mereka mendustai Roh Kudus. Saudara-saudara, hati-hati dengan kesucian Tuhan. Kita mesti hidup di dalam kebenaran. Apa yang Tuhan firmankan begitu jelas dalam Alkitab. Tidak ada lagi pertimbangan-pertimbangan. Tidak boleh ada lagi kritisi-kritisi, tidak boleh. Tidak boleh ada lagi yang namanya menimbang-nimbang. Sebab apa yang Allah ucapkan itu iya dan amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dengan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kami diperhadapkan dengan satu pengertian tentang kekudusan Tuhan yang tidak boleh dipandang rendah. Kekudusan Tuhan adalah standar paling tinggi dari atribut Tuhan. Karena itu Tuhan, ketika kami memandang rendah kesucian-Mu, kami akan menodainya, kami akan melecehkannya, dan saat itu juga kami tidak diperkenan Tuhan lagi. Bawa kami untuk belajar dari Ananias dan Safira. Bukan masalah persembahan, bukan masalah pengorbanan, tapi ini masalah mereka memandang rendah kekudusan Tuhan. Ini masalah kesucian yang harus kami miliki. Ketika kami ada di gereja ini, ketika kami melayani Tuhan, kami mau melihat kekudusan Tuhan di atas segalanya. Karena itu kami tidak mungkin ada motivasi sedikit pun di dalam hati kami. Dengan motivasi yang salah itu Tuhan akan memandang bersalah, di mana kami menghujat Tuhan, bahkan tanpa sadar kami juga boleh menodai kesucian Tuhan itu. Tuhan, bawa kami menghargai kesucian-Mu dalam semua aspek kehidupan kami. Baik kata-kata kami, pikiran, perbuatan, tindakan kami, keputusan-keputusan kami, pekerjaan kami, keluarga kami, relasi kami dengan siapapun. Biarlah kami hidup di dalam kekudusan itu. Sebab disitulah kunci relasi dan hubungan kami dengan Tuhan. Tuhan, sekalipun kondisi kehidupan kami semakin berat, ya, makin menyempit, dan masa depan kami kelihatan tidak pasti. Kami tahu tantangan kami tidak mudah hari-hari ini, tapi tidak ada alasan bagi kami untuk melanggar kesucian-Mu. Tidak ada alasan bagi kami untuk menodai kekudusan Tuhan. Dalam situasi apapun Tuhan, ajar kami dengan setia tetap menghargai dan memandang tinggi kesucian dan kekudusan Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-Mu, berkati setiap jemaat-Mu, dan berkati segala aspek kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk semeja dengan Tuhan.
untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekarang sebentar lagi kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Sebab itu marilah kita mendengar terlebih dahulu pengajaran Tuhan tatkala perjamuan kudus ditetapkan. Rasul Paulus berkata kepada orang-orang Kristen di Korintus dalam pertama Korintus 11 ayat 23 sampai 30 demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita berhadapan semeja dengan Tuhan. Di hadapan kita ada roti dan ada anggur yang mensimbolkan tubuh dan darah Tuhan. Ketika kita makan dan minum, maka di dalam hati kita mesti ada iman dan kita percaya bahwa dia telah mati dan bangkit. Karena itu di dalam perjamuan ini saya mengajak kita untuk mengoreksi, mengevaluasi diri kita. Sebelum kita makan dan minum, mari kita lihat ke dalam diri kita. Apakah kita masih terikat oleh dosa? Apakah kita masih terbelenggu oleh dosa? Biarlah pada waktu ini kita ambil kesempatan untuk berdoa mohon pengampunannya, agar kita dilepaskan. Ketika kita makan dan minum, kita sudah menjadi orang yang baru. Karena itu saya undang kita bangkit, berdiri, kita berdoa sejenak, dan kita mohon supaya Tuhan mengampuni dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah kami. Kami adalah manusia yang berdosa. Kami penuh dengan keterbatasan dan berbagai macam kelemahan. Seringkali ketika kami ingin berbuat yang baik, justru yang jahatlah yang kami lakukan. Atas kesadaran manusia berdosa ini Tuhan, kami menghampiri takhta kemuliaan-Mu. Kami berlutut di hadapan Tuhan, memohon pengampunan atas setiap dosa-dosa kami, baik pikiran perasaan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, perkataan, ucapan dan kata-kata kami yang seringkali menyakiti saudara kami, bahkan perbuatan, tindakan, bahkan keputusan-keputusan dalam hidup ini yang seringkali tidak memuliakan Tuhan. Ampuni ya Tuhan. Kami ingin supaya Tuhan sungguh-sungguh memperbaharui kami, membawa kami kepada satu kehidupan yang baru, yang terus menerus dipersekutukan dengan Kristus, dengan kematiannya dan juga dengan kebangkitannya. Tuhan, ampunilah kami jika mereka masih ada di dalam kondisi terikat oleh dosa, jika masih ada yang terbelenggu oleh ikatan-ikatan dosa. Hari ini sudah hamba berdoa dalam nama Yesus, Kau lepaskan, bebaskan, hingga mereka memiliki kemerdekaan yang sejati di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siapkan hati kami semua dan ampunilah dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita makan dan minum daripada roti dan anggur ini,
kita naikkan satu pujian, salib hina. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh sebagai doa kita. Setelah itu kita akan makan dan minum bersama-sama. Di Bukit Golgota, di Bukit Golgota, tampaklah salibnya, tanda hina dan derita. Yesus besarlah kasih-Nya, rela mati bagi manusia. Maka ku tinggikan salib-Nya, sampai ku berjumpa dengan Dia. Ku mau tanggung, ku mau tanggung salib yang hina, ganti-ganti mahkota mulia. Bait yang kedua. Pada salib itu tergantung Tuhanku, curahkan darah yang kudus. Pada salib itu tumpuan harapku yang menghapus semua dosaku. Maka ku tinggikan salib-Nya, sampai ku berjumpa dengan Dia. Ku mau tanggung salib yang hina, ganti-ganti mahkota mulia. Jemaat Tuhan masih dalam posisi berdiri. Mari kita angkat roti di tangan kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus, mari kita makan bersama-sama. Kita angkat cawan di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus, mari kita minum bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Allah, betapa agung dan mulianya Engkau. Pengorbananmu yang begitu besar kepada kami. Engkau telah datang ke dunia ini sebagai manusia, supaya Engkau bisa mati di kayu salib, menggantikan tempat di mana kami yang seharusnya berada. Sehingga olehnya kami diselamatkan, sehingga olehmu juga kami boleh dipulihkan. Jika kami boleh berdiri dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan hari ini, semua karena kasih-Mu yang begitu besar, yang telah Kau tumpahkan dan juga Kau curahkan di atas kayu salib itu. Oleh kasih-Mu kami telah diselamatkan, dan dosa kami telah disucikan. Tuhan, terima kasih, kematian-Mu 2000 tahun yang lalu terus memperbaharui iman kami, memperbaharui komitmen kami, dan memperbaharui kesetiaan dan ketaatan kami kepada Tuhan. Berkatilah setiap umat-Mu yang telah ambil bagian di dalam sakramen ini. Terus satukan mereka dengan kematian dan kebangkitan-Mu, dan persekutukan kami terus menerus dengan tubuh-Mu, hingga sampai akhirnya kami berjumpa Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi mereka yang sedang sakit dan lemah, dimanapun mereka berada dan apapun kelemahan mereka. Oleh bilur-bilur Kristus, segala kelemahan boleh Kau sembuhkan. Biarlah Tuhan boleh angkat penyakit mereka dan sembuhkan. Dan biarlah melalui perjamuan ini pula, melalui darah Kristus, Kau melindungi kami, menjaga kami dari segala penyakit, dari virus, dari segala kelemahan dan kuasa iblis dan setan sekalipun. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu dan berkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur atas perjamuan ini. Haleluya. Amin. Amin. Baik jemaat Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Kita naikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita kembali ke tempat kita masing-masing. Kita pulang sebagai orang yang memandang tinggi kekudusan Tuhan. Kita memandang mulia kesucian Allah, dan kita menghormati dan juga menghargai kekudusan Allah. Dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan pimpinan dari Allah Roh Kudus akan menyertai dan memimpin saudara-saudara sekalian hari ini, besok dan seterusnya sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita saleh-salehnya. Amin. Amin.
Silakan saat teduh ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu minggu yang akan datang. Shalom Bapak Ibu Saudara Saudara sekalian dimanapun berada. Izinkan saya menyampaikan beberapa warta untuk kita hari ini. Pertama, kami ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah dimanapun kita berada. Kami berdoa ibadah-ibadah kita boleh memberkati Bapak Ibu, selain memberikan kekuatan, penghiburan, terlebih pertumbuhan iman kepada setiap kita. Karena itu himbauan kami, mari kita dengan setia beribadah kepada Tuhan secara online. Dan walaupun kita merindukan pertemuan secara offline, tapi kelihatan situasi belum kondusif untuk kita, atau belum situasi yang saat ini belum mendukung. Tapi bersabarlah, kita berdoa supaya COVID ini segera berlalu, kita suatu saat kita bisa bertemu kembali seperti sebelumnya. Yang kedua, kami mengingatkan setiap hari Kamis biasanya ada ibadah doa. Nah, Kamis besok ini kebetulan adalah Kamis keempat. Nah, setiap Kamis keempat bukan ibadah doa tapi persekutuan faith. Karena itu kami mengajak semua keluarga untuk menghadiri persekutuan faith ini yang diadakan melalui aplikasi Zoom ya. Itu pukul 19.00. Mari kita partisipasi bersama-sama. Akan ada firman Tuhan, puji-pujian, mungkin juga ada game dan studi kasus yang kita boleh bahas untuk mengenali kehidupan kita hari-hari ini. Kemudian untuk anak-anak muda kita jangan lupa persekutuan setiap Sabtu malam pukul 19.00. Biarlah anak-anak muda tetap setia dan setiap malam minggu boleh berdiskusi dan memahami firman Tuhan lewat eksposisi firman Tuhan. Sebelumnya biasanya ada persekutuan dan Bible study untuk remaja kita. Dan doakan supaya anak remaja kita tetap semangat dan mau belajar tentang Tuhan. Dan hari Minggu jangan lupa seperti biasa sekolah Minggu pukul 9.00. Dukung anak-anak kita, bangunkan mereka kalau mereka belum bangun. Kita harus kasih pesan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita yang masih kecil. Kalau kita serius membangunkan mereka untuk beribadah, mereka akan belajar bahwa orang tuanya atau kakek neneknya juga menghargai Tuhan, maka anak cucu juga akan menghargai Tuhan dan mereka akan tahu bahwa Tuhan itu penting dalam hidup mereka. Karena itu kita dorong anak-anak kita. Kemudian seperti biasa pukul 10.30 hari Minggu itu ibadah umum. Karena itu setiap kali hari Minggu kita siapkan hati seperti yang sudah dikabarkan atau sudah dikasih tahu oleh diaken-diaken kita aturan-aturannya. Dan link-link dari setiap ibadah kita boleh dibagikan kepada keluarga-keluarga kita yang lain atau keluarga jauh kita. Mungkin mereka kesulitan untuk ibadah tapi lewat link YouTube itu mereka boleh beribadah bersama-sama dengan kita. Itu saja warta untuk kita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sampai bertemu kembali di dalam ibadah hari Minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.